Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini kita lanjutkan lagi tutorial saya tentang editing video menggunakan Adobe Premiere Pro CS6. Pada pertemuan yang kemarin kita sudah mempelajari cara memasukkan video ke dalam software ini untuk kita edit, cara memotong bagian depan, memotong bagian belakang, dan memotong bagian tengah. Bagi yang baru kali ini lihat tutorial ini, bisa melihat tutorial sebelumnya supaya tidak bingung. Kita mulai saja. Kita pakai new project lagi. Ini lokasi penyimpanan ini juga bisa kita ganti, pemirsa. Kalau kemarin kan saya hanya mengganti namanya saja, ini bisa diganti nih. Misalnya kita letakkan di D. Nah, ini di D. Namanya sebaiknya kita ganti. Nggak diganti nggak apa-apa, tapi sebaiknya diganti ya. Karena apa? Karena kalau tidak kita ganti, tetap untitled. Kalau besok kita buat lagi dan kita save dengan nama yang sama, editing kita itu hilang yang kemarin itu ya, yang sebelumnya. Sehingga hanya editing terakhir saja karena namanya sama. Oke. Ini sambil saya menerangkan ini ya. Sebenarnya bebas, seperti saya sampaikan, ini sebenarnya bebas ya. Kita pilih yang mana bebas, karena nanti kita gunakan settingan dari video aslinya langsung. Kalau ini kan settingan softwarenya ya. Settingan program ini. Tapi nanti kalau videonya ternyata kualitasnya lebih bagus dari settingan ini, ya kita gunakan settingan videonya, sehingga ini menjadi tidak ada gunanya. Sambil belajar, HDV itu ini sebenarnya jenis-jenis format video yang diperoleh dari perangkat digital seperti kamera digital. Kamera digital itu ada yang berformat semacam ini ya, contohnya AVCHD. Kalau terus digital SLR apa ya. Ada juga yang DVPAL, banyak sekali. Tapi kadang-kadang kita tidak tahu jenis kamera kita berformat apa, itu yang kadang-kadang agak susah disamakan dengan ini ya. Sehingga kita pakai settingan bebas saja, tapi nanti kita gunakan akhirnya formatnya ngikut format video hasil dari kameranya saja. Contohnya kayak gini, pemirsa. Di sini kan saya menggunakan HDV atau High Definition Video kualitas tinggi ya. Bisa HDV 1080, 1080p atau 720p ya. P itu pixel. Sedangkan yang angka di belakang itu ada 24, 25, 30. Itu frame rate. Karena kemarin belum saya sampaikan, saya sampaikan sekarang di sini sambil nambah-nambah.
Frame rate itu adalah jumlah frame per second atau jumlah gambar per detik. Sebenarnya video itu juga tersusun atas gambar-gambar diam ya, seperti orang motret stop motion itu ya, cepret sebanyak berapa kali, kemudian dijadikan satu dalam 1 detik ya, itu namanya frame rate. Jadi dalam video itu 1 detik itu kalau dipecah jadi gambar, itu ada berapa gambar, itu frame rate. Semakin banyak frame rate-nya, semakin banyak jumlah gambarnya per detik, tentu gambarnya semakin halus. Seperti kalau kamera kita setting menggunakan frame rate 90 fps, frame per second ya, fps ya, frame per second. Itu berarti kalau kita slow motion ya masih halus, tapi kalau kita gunakan kamera kita cuma 25 fps, frame per second, ketika kita slow motion itu kita renggangkan sebenarnya. Harusnya 1 detik direnggangkan jadi 2 detik, otomatis gambarnya menjadi renggang, sehingga kemungkinan ada gerakan yang patah gitu ya. Itu 24, 25. Memang sebaiknya itu kalau kita ngambil gambar, frame rate-nya ya usahakan yang besar. Cuma ini berkaitan dengan kualitas kamera. Kalau kamera yang bagus ya memang bisa sampai 90 atau bahkan 120 fps, tapi kalau kamera biasa ya paling 25, 30 fps ya. Apalagi kalau kualitasnya sudah Full HD. Oh ya, di sini ada Full HD ya. Full HD itu tinggi pikselnya. Jadi kalau monitor kan ada tinggi dan panjang ya, panjang dan tinggi lah ya. P-nya itu piksel yang tinggi bukan yang panjang ya. Jadi P bukan panjang, tapi piksel yang arah tinggi. 720 itu tingginya. Kira-kira ya sebesar monitor 16 in lah ya tinggi itu. Sehingga kalau 720p itu kita sorot dengan proyektor menjadi besar, atau kita lihat pakai monitor yang besar, monitor televisi yang besar, ya pecah gambarnya. Tapi kalau di Indonesia kan kebanyakan kita lihat pakai layar monitor ya, sebesar monitor paling cuma 17 in, 21 in ya masih bagus, 720 ya. Tapi bagus lagi memang 1080, itu lebih besar lagi resolusinya. Jadi kalau Full HD yaitu 1080 tingginya. Kalau HD saja itu 720. Kalau di bawah 720 apa ya, itu sudah tidak bisa disebut HD. Sekarang sudah ada yang 4K 2700 ya, 2700 P. 4K kan ada yang 2,7 itu 2700p ya. Bahkan ada sekarang yang 4K ya, yang 4 ya, 4000 ya, 4000p ya. Semakin bagus lagi. Kita lanjutkan, oke. Ya. Cara memasukkan videonya, teman-teman saya yakin kemarin sudah kita di sini ada video ini ya. Saya blok, yang akan saya masukkan 3 aja lah, nggak usah banyak-banyak. Masukkan ke sini. Ini saya geret ke kanan. Nah, saya sarankan untuk pakai yang
sebelah kiri. Sebelah kiri itu menggunakan settingan kamera. Kalau sebelah kanan mau menggunakan settingan yang kita setting tadi di depan nih. Kalau kita gunakan sebelah kanan, ya perhatikan. Ini ngikut frame rate-nya, ngikut tadi saya pakai 25 misalnya ya, dia 25 menjadi meskipun kameranya 60 fps yang ngikut ini. Dan kadang-kadang ini bisa lebih kecil kayak gini. Nah, kalau nggak pas. Jadi ini settingan kameranya, ini settingan softwarenya yang di belakang, atau yang paling sering ini lebih besar. Nah, lebih besar daripada settingan softwarenya, sehingga harus kita kecilkan nih gini. Nah, meskipun ada cara yang lebih praktis untuk menyamakan resolusi dari kamera aslinya dengan settingan software yang belakangnya warna hitam itu disamakan dengan scale to frame size ya. Tapi asal belum kita drag kayak gini. Kalau sudah kita drag, dia di scale to frame size dia tidak akan kembali tepat kayak gini. Nah, cara memasukkan kemarin, cara motong sudah. Sekarang saya akan mengajarkan cara memelankan suara ya. Kalau kemarin kan kita pelankan menggunakan audio di sini, tapi kalau audio di sini saya pelankan seperti ini. Audio satu itu yang ini. Kalau saya pelankan di sini, itu dari depan sampai belakang sini dia pelan semua. Jadi tidak ada perubahan volume. Supaya ada perubahan volume, bagaimana caranya? Kita gunakan pen tool ini ya. Nah, ini kita klik saja. Nah, itu ya. Nah, ini jadi kalau kita play dia terlalu itu ya, terlalu jauh. Nah, dia makin kesini makin mengeras. Nah, kalau ada di sini mau kita kecilkan lagi ya sama ini. Kita buat ini di sini kecil, hilang suaranya gitu ya. Ini kalau ini nggak muncul di sini posisinya, ini ada segitiga. Ini juga kemarin kan sudah saya terangkan ini. Kalau ini ada garis kuning ini di video itu dia opacity, tingkat ketebalan ya, tingkat ketransparanan. Jadi kalau opacity-nya kita nolkan, video di bawahnya itu kelihatan menjadi transparan ini. Tapi kalau yang audio itu dia bukan transparansi tapi volume. Jadi kalau kita ke bawah kan dia menjadi tidak ada suaranya gitu ya. Di sini biasanya kita gunakan untuk ending ya, biasanya untuk endingnya gini ya, ending. Sama ini ketika di depan juga kadang-kadang videonya juga kita mulai dari black dulu gitu ya, atau dari blur dulu gitu ya. Nah itu ya. Di belakang juga sama biasanya kalau mau habis. Itu ya, itu yang. Kemudian transisi itu memperhalus perpindahan antar file shottingan ya, atau apa namanya sih ya, file 00 dengan file 001 ini kan ada putus di sini. Dia kalau kita play itu kayak terjadi perubahan ya. Coba aja kalau nggak percaya teman-teman kalau ngedit. Nah, supaya memperhalus perubahan ini dari file 00 ke file 01 itu kita beli transisi penghalus.
melalui menu efek. Di sini ada, di efek ada video transition. Nah, saya ulangi lagi, klik menu efek, di bawah ada video transition. Nah, ini transisinya, contohnya ini ya, 3D motion. Ini tinggal diklik 2 kali atau di drag klik kanan geser ke perpindahannya ya, kepotongan ini ya. Oke, kita coba, kita play. Perhatikan. Nah, kelamaan, file panjang sih. Nah, itu perhatikan pemirsa, seperti itu transisi. Kita undo dulu. Tapi kalau cuma untuk memperhalus perpindahan, kita nggak perlu pakai yang aneh-aneh seperti ini. Tapi yang sering saya lakukan dengan dissolve. Dissolve itu menghitam, atau contohnya kalau deep to black ya, itu menghitam dulu. Ini biasanya untuk film, ini perfilman nih, deep to black. Kita lihat, itu menghitam itu ya. Tapi kalau cuma untuk menghaluskan, itu kita pakai film dissolve. Jadi samar nyambung ke file berikutnya, seperti ini pemirsa. Nyaris nggak seperti kelihatan perubahannya. Ntar, nah ini perubahannya di sini. Nah itu ya, nggak kelihatan sama sekali kan. Itu pakai film dissolve. Kemudian sekarang kita akan belajar, kita tambahkan cara memasukkan audio ya. Kita cari file audio ini. Saya punya file audio di sini. Saya masukkan langsung ke sini aja, nggak apa-apa. Ke sini dulu juga boleh. Ini ya. Ini file audionya, biasanya dari depan. Nah, nih. Nah, perhatikan. Oh, itu ya. Itu file MP3 ya. Bagaimana kalau suara aslinya mau kita hilangkan, tinggal audionya. Ya ini tadi kita kecilkan nih. Ini hilang ini berarti. Tapi nanti nyampe sini dia kedengaran. Kita lihat aja ya. Nah ini di sini file aslinya akan mulai membesar nih, mulai kedengaran tuh, ya. Bagaimana kalau suara begitu file videonya kelihatan, kedengaran, file audionya tidak kedengaran, ya sama. Ini kita buat seperti ini, kita kecilkan file audionya. Aduh. Lama-lama file audionya akan mengecil. Nah, file audionya mengecil. Kalau kita gunakan settingan ampli di sini kan dia stagnan ya, dari depan sampai belakang mengecil atau membesar. Terus seperti itu. Mudah sekali pemirsa ngedit dengan Adobe Premiere lah, karena ini durasinya
durasinya udah terlalu panjang ya. Sampai di sini dulu, mungkin nanti kita lanjutkan dengan efek-efek gerakan atau animasi pada preview ini ya. Tulisan bergerak, gambar bergerak, dan lain-lain. Itu saja mungkin teman-teman untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.